mulai sekarang. Ya, Yang pertama, aku mau buka file skripsiku dulu. nah bagus, Terus aku mau mulai bab 1. bagus. Kenapa? Filenya nggak ketemu. Namanya apa? Namanya skripsi final. Ada beberapa file. Hmm, ada 17. Versinya? Skripsi final. Iya, yang mana? Nih, di sini tuh ada skripsi final. Terus ada skripsi final 2. Ada skripsi final fix. Skripsi final banget. Terus ada skripsi final fix banget revisi. Yang terakhir ada skripsi final fix banget revisi terakhir. Bentar, ini ada satu lagi nih. Apa? Skripsi final fix banget revisi terakhir final. Present. Present lagi? Ya, ini bukan pekerjaan. Ini mah teror. Duh, jangan pergi deh. Ya udah, cari file sendiri. Aku nggak tahu ini. Aku nggak tahu filenya itu yang mana. Makanya, mulai sekarang, kalau kasih nama file yang benar, Terus yang ini gimana jadinya? buka satu-satu coba. Terus kalau misal salah, Ya revisi. kita masih kerja sama? Sementara. Deal? Ya udah, ini aku mau buka file dulu sih satu-satu. Kita mulai. Mulai Ya, pelan-pelan aja lah. pelan-pelan. Iya, kan semuanya itu nggak harus sempurna. Betul. Yang penting jalan kan? Betul itu. Dan kalau mentok, Tanya, terus kalau nggak ngerti. belajar, Kalau udah belajar tapi masih nggak ngerti, cari bantuan. oke hari ini kita mulai. Akhirnya. Tapi sebelum mulai, Apalagi? ngopi dulu nggak sih? Jangan bilang besok. Sekarang, Nah, ya udah. Ini laptopku udah kubuka. File skripsiku juga udah ketemu nih. Sekarang kita benar-benar harus mulai sih. bagus. Kita mulai dari bab 1 dulu kali ya. Bagus. Dari latar belakang. Oke. Kalau buat latar belakang, mungkin kita nulis satu paragraf dulu. Boleh, boleh. Hmm, oh ya, Kenapa? aku nggak tahu ini mau nulis apa. Baru juga 3 detik. Kan aku lagi mikir. Hmm, Mikir apa coba? mikir kalimat pertama yang bagus tuh apa? Kenapa emang? Ya karena ini skripsi. Ya terus. Ya berarti kan kata-katanya harus akademik. Iya, Terus harus pintar. nggak harus sih. Tapi kan harus kelihatan meyakinkan. Nggak harus juga. Mungkin harus bikin dosen bilang, wah mahasiswa ini luar biasa. Kamu mau nulis skripsi atau memenangkan penghargaan? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Makanya kamu nggak mulai-mulai. Mau ngapain? Kita lanjut exit interview. Lah, kan kamu katanya nggak jadi resign.
Justru karena itu, saya ingin menyampaikan evaluasi sebelum memutuskan. Oke. Silakan duduk dengan nyaman. Ya, aku kan emang udah duduk. Baik, kita mulai ya. Oke. Kelihatan serius ya? Serius. Pertanyaan pertama, Hmm? selama menjadi mahasiswa semester akhir, Hmm? apa pencapaian terbesar Anda? Pencapaian terbesar tuh aku masih bertahan. Bagus, Dah itu aja. cukup valid. Terus kalau akademik, Saya yang bertanya. oh iya lupa. Oke, lanjutin coba. Pertanyaan kedua, Hmm? apa tantangan terbesar selama mengerjakan skripsi? Hmm, sebenarnya banyak sih. Coba sebutkan. Misal dari yang pertama, menentukan judul, Lanjut, terus cari-cari jurnal, lanjut, nentuin metodenya, lanjut, cari responden, lanjut, terus ada pengolahan data juga, lanjut, terus bimbingan. lanjut, Habis bimbingan, terus revisi. lanjut. Terus habis revisi mungkin sidang. Belum sampai sana. Itu, makanya tuh aku takut. Kenapa coba? Ya, karena semuanya itu kayak numpuk jadi satu gitu. Nah, itu masalahmu. Kamu selalu melihat skripsi sebagai satu gunung besar. Ya, karena menurutku skripsi itu emang besar. Tapi kamu nggak harus mendaki gunung itu dalam satu langkah. Ya iya, aku sih tahu. Tapi Ya, tapi aku pengennya ya tetap cepat selesai. semua orang juga pengennya cepat. Ya, aku lihat teman-temanku kan udah pada selesai. Lagi, Iya. kita kembali ke topik itu. Ya, aku cuma ngerasa aku ini tertinggal dari teman-teman yang lain. Coba saya tanya, kalau temanmu sidang bulan ini, Hmm? apa otomatis kamu gagal? Ya, enggak juga. Kalau temanmu sudah duluan, Enggak, kalau temanmu sudah kerja, enggak juga. kalau temanmu sudah punya 5 Hmm? sertifikat, 2 pengalaman magang dan LinkedIn-nya penuh. Tetap enggak sih. Nah, kenapa kamu menyiksa diri sendiri? Karena aku lihat dari hasil mereka. Tapi kamu membandingkannya dengan proses sendiri. Itu tidak fair. Kadang aku itu cuma buka media sosial, cuma pengen santai aja. Terus, Tapi malah 5 menit kemudian lihat temenku upload story. Finally SPG. terus, Ya udah, aku langsung nutup HP. bagus, Terus habis itu aku buka laptop. bagus, Terus aku lihat skripsiku. bagus. Habis itu habis lihat aku ngerasa panik. Nah, itu yang tidak bagus. Sebenarnya sih aku seneng ngeliat temenku itu berhasil dan nyelesain sampai akhir. Saya juga tahu, Beneran deh, aku tuh ikut seneng. tapi Ya aku ikut seneng, tapi ada bagian kecil dari diriku itu bilang gitu, wah dia udah selesai. Terus bagian lain bilang, lalu kamu kapan? ya itu mah normal sih.
Kalau menurutmu normal ya iya normal. Tapi itu tuh bikin capek. Ya karena kamu menganggap keberhasilan orang lain sebagai kondon untuk hidupmu. Maksudnya? Teman sidang satu, kamu mulai menghitung. Teman sidang dua, kamu mulai panik. Teman sidang tiga, kamu sudah mulai bertanya, aku sebenarnya ngapain aja? Padahal itu bukan lomba lari yang semua orang harus melewati garis finish di detik yang sama. Tapi kadang lingkungan itu berpengaruh. Kadang itu kayak ngerasa lagi lomba. Ya makanya kamu harus tahu kapan mendengarkan orang dan kapan berhenti membandingkan. Tapi itu sulit sih. Ya, saya juga tahu. Makanya saya belum resign dari sepenuhnya ini. Emang kenapa? Ya karena masih peduli aja. Oke, oke. Saya juga takut kalau resign, saya yang nggak punya tempat kerja lagi. Tapi ya, aku itu sebenarnya sering nyebut diriku sendiri itu males. Kenapa tuh? Ya, karena aku itu sering lihat orang lain bisa produktif. Terus aku ngerasa, kenapa ya aku itu nggak bisa? Saya punya diagnosis. Apa? Kamu bukan malas, Kalau bukan males terus? kamu bingung. Males sama bingung. Bedanya apa? Kalau kamu tahu apa yang harus dikerjakan, tapi memilih tidak mengerjakannya, itu bisa jadi malas. Hmm, Tapi kalau kamu melihat skripsi, melihat revisi, melihat data, dan melihat jurnal, melihat deadline, semuanya datang bersamaan. Kamu akhirnya nggak melakukan apa-apa karena nggak tahu harus mulai dari mana gitu. iya sih. Itu aku banget. Saya tahu, saya tinggal di sini, Kadang itu aku buka laptop cuma buat lihat file skripsi. terus Tapi aku nggak tahu harus ngapain. kenapa? Ya karena aku bingung. Terus kalau kamu bingung, Ya ngapain? udah, habis ku buka laptop, aku lihat file skripsi, aku bingung, aku tutup lagi. Terus, Terus habis itu malah aku ngerasa bersalah. terus, Ya udah, besoknya aku buka laptop lagi. kayak gitu terus. Ya, bingung lagi, tutup lagi, buka lagi, bingung lagi, tutup lagi. Siklus. Kamu bukan stuck di skripsi, kamu stuck di siklus juga. Hmm, coba jelasin gimana? Begini, hari pertama, besok aku mulai. Hari kedua, kayaknya hari ini belum mood. Hari ketiga, bikin aja biar fokus. Hari keempat, Senin sekalian. Hari kelima, sudah sore. Hari keenam, besok pagi. Hari ketujuh, ya Allah, kenapa waktu cepat banget. Itu kayaknya bukan aku sih. Itu kamu, Emang ada buktinya? kalender. Oke. Nah, setelah 1 minggu, kamu panik. Iya. Setelah panik, kamu mencari motivasi. Bener. Setelah dapat motivasi, kamu membuat jadwal baru. Iya. Setelah membuat jadwal baru, kamu merasa produktif. Padahal belum ngerjain. Tapi kenapa ya? Walaupun kita itu cuma bikin rencana, tapi ngerasa udah kerja. Ya karena otak suka perasaan.
sudah melakukan sesuatu. Itu kan. Padahal nyatanya belum ada output. Betul. Jadi bikin to-do list yang panjang itu bukan berarti produktif ya. Ya tidak. Tapi kalau misal to-do list itu kecoret satu, Ya tergantung itu. nah itu tergantung kan. Kalau misal to-do listnya itu dicoret yang tulisan buka laptop, Jangan bangga dulu. kalau buka folder skripsi, Masih belum. terus kalau renanpel, Kamu sedang berusaha mencari pembenaran ya.